Hey guys, malam ini kita berjalan di bawah cahaya senja yang keemasan di kota Persepolis, pusat kemegahan kekaisaran Persia kuno. Udara terasa hangat oleh aroma kulit, kayu cendana, dan logam panas. Gurumu adalah pria dengan mata yang selalu tampak seperti mengantuk. Tetapi tangannya tidak pernah gemetar saat memegang pahat. Setiap pagi, dia memeriksa alat, memeriksa tanganmu, lalu baru mengizinkan kamu menyentuh batu. Kamu melangkah masuk ke lorong sempit yang dipenuhi lengkungan atap, tempat suara palu berdentang teratur dari bengkel-bengkel kecil para pengrajin. Kamu adalah murid baru. Baru saja diterima di bengkel yang khusus mengukir pola pada batu kapur dan kayu harum. Pekerjaan ini tidak semudah yang terlihat. Kamu harus berdiri selama berjam-jam, menjaga irama pahat tradisional. 3 ketukan ringan, 1 ketukan dalam. Kalimat itu menghantui setiap awal karyamu. Ada satu patung singa di alun-alun yang semua orang tahu nama pembuatnya. Tak ada yang tahu siapa dia. Tapi para pengrajin senior berkata, jika bangsawan mengangguk pada karyamu, kamu akan tetap berada di bengkel ini selamanya. Mungkin tak ada yang tahu siapa kamu, tapi semua melihat karya yang kamu tinggalkan, dan disitulah cara para pengrajin bertahan dalam waktu. Tapi kebanyakan pengrajin seperti kamu tidak punya nama dalam sejarah. Kamu hanyalah satu dari ratusan tangan sunyi yang membangun kejayaan kerajaan. Kadang-kadang, kamu hanya menyelesaikan satu kelopak bunga dalam sehari. Tapi semua orang tahu, di Persepolis, kesabaranlah yang membedakan pengrajin biasa dan sang maestro. Lambat laun kamu menyadari bahwa kerajinan di sini bukan sekadar kerja tangan, ia adalah seni, politik, dan juga nyawa. Namun, itu tak membuatmu kehilangan rasa bangga. Setiap guratan ukiran yang kamu buat adalah bagian dari ingatan bersama. Hal yang jarang diketahui, dalam pasar besar Persepolis, kerajinan tangan lebih sering dipakai sebagai hadiah diplomatik dibanding emas atau sutra. Hanya dengan satu guci keramik glasir biru, seseorang bisa mendapatkan rasa hormat dari utusan jauh. Karena itu para pengrajin dihargai lebih dari petani atau penjaga gerbang. Namun, sejarawan masih berdebat apakah pengrajin di masa Persia kuno benar-benar dianggap lebih tinggi dari kelas pekerja lainnya, atau hanya dimanfaatkan sebagai alat pertunjukan bangsawan. Kamu masih ingat tatapan gurumu saat dia berkata, orang bisa menghancurkan seluruh istana. Tapi jika kamu salah memahat satu garis, kesalahan itu akan hidup selamanya. Suatu hari, saat bekerja di luar, seorang bangsawan Persia berhenti dan menatap karyamu dengan saksama. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengangguk ringan dan pergi. Kamu menatap ke arah Persepolis yang berkilau di bawah matahari tenggelam. Dan bertanya-tanya, apakah kamu sedang meletakkan batu pertama menuju keabadian? Pagi kamu dimulai dengan bau debu batu dan suara pahat yang menghantam batu kapur putih secara teratur. Hari ini, kamu diberi tugas mengukir pola pada tiang batu untuk lorong baru di dalam istana, tapi menyentuhnya dengan tanganmu sendiri adalah hal yang berbeda. Setiap lengkung surai, setiap sisi kecil pada sayapnya, menuntut presisi mutlak. Kamu tidak hanya mengukir batu, kamu sedang memahat kehendak kerajaan. Seorang pria berjanggut panjang, mengenakan jubah biru muda, membawa papan tembaga. Dia tidak berbicara, hanya mencatat, sesekali menatap tanganmu. Setelah berkeliling bengkel, dia pergi tanpa sepatah kata. Gurumu tidak berkata apa-apa, hanya menyerahkanmu gambar singa bersayap, simbol kekuasaan Raja Persia. Jika namamu tercatat sebagai pemahat yang layak untuk istana, gajimu akan 2 kali lipat. Seorang sejarawan pernah menemukan ukiran tersembunyi di belakang pilar besar, menyatakan setidaknya 3 pengrajin dihukum mati karena gagal mengikuti kehendak raja. Sejarah tidak mencatat nama mereka. Mereka hanyalah fondasi yang hancur oleh kemegahan dan kekuasaan. Setengah badan depan singa telah selesai, cahaya terakhir membuatnya tampak hidup. Kamu tidak tersenyum, hanya merasa tenang secara aneh. Kamu perlahan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri, bukan karena takut, tapi karena kamu mulai melihat jalan nyata di balik keahlianmu. Cahaya sore menyinari batu, membuat detailnya menonjol. Kamu berkeringat, tangan pegal, tapi tidak berani berhenti. Tapi hanya satu orang dalam 10 tahun yang bisa masuk daftar itu. Pernah ada pengrajin yang dibuang ke padang pasir karena salah mengukir proporsi mata pada patung dewa. Kamu sadar kamu sedang berjalan di atas benang tipis. Kamu sering melihat simbol itu di dinding, di karpet, bahkan di perisai penjaga istana. Tiang ini akan diletakkan di tempat yang sering dilalui raja dan para pejabat tinggi.
Kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan bengkel kalian dihukum saat cahaya matahari menyelinap melalui lengkung atap. Kamu menyadari ada seorang asing berdiri di sudut bengkel. Gurumu mendekat. Berbisik, itu pencatat istana. Mereka diminta membuat patung Dewa Mitra dalam waktu 3 hari. Pemenangnya bukan hanya mendapat emas, tapi juga diterima bekerja di bagian dekorasi upacara istana. Kisah itu masih diceritakan di bengkelmu seperti mimpi yang jauh. Tenggorokanmu terasa kering. Untuk pertama kalinya, tanganmu sedikit gemetar saat memegang pahat. Salah satu kisah menarik yang jarang diceritakan adalah tentang pengrajin dari Sogiana dan Bactria yang diundang ke Persepolis untuk bertanding keterampilan. Tapi ada sisi gelap juga. Kamu melanjutkan pekerjaan. Kali ini menggunakan pisau kecil untuk mengukir mata dan surai singa. Saat matahari tenggelam, kamu menatap hasil kerjamu. Gurumu mendekat, tidak berkata apa-apa, hanya menyerahkanmu kain basah. Dia menatap pahatanmu, mengangguk pelan, itu saja. Tapi kamu mengerti. Langit cerah saat kamu meninggalkan Persepolis menuju desa pengrajin tembikar di selatan, jalanan penuh debu merah, dihiasi bayangan pohon delima dan rumput liar yang terbakar matahari. Kamu berjalan bersama rombongan gerobak kuda yang membawa tanah liat, glasir mineral, dan guci-guci yang sudah dijemur. Saat tiba, suasananya jauh berbeda, tidak ada suara pahat, tak ada debu batu, tapi udara dipenuhi aroma tanah basah, abu panas, dan bau asam dari fermentasi glasir. Alih-alih memahat, kamu mencelupkan tanganmu ke lumpur, menginjak tanah dengan kaki. Dan membentuknya dengan putaran lembut di roda tembikar. Dia memberikanmu segumpal tanah liat, lalu berkata, jangan kira membuat tembikar itu gampang. 1 butir pasir saja, seluruh guci bisa meledak. Kepala bengkel di sini adalah seorang perempuan tua dengan lengan belang-belang terbakar matahari. Dan senyum yang hanya muncul saat tembikar keluar dari tungku tanpa retak. Kamu belajar merasakan tanah dengan telapak tangan. Membuat tembikar adalah mendengar suara tanah, menyetel roda dengan mata, dan bernapas tenang seperti bertapan. Setiap tungku punya resep rahasia, dan itu tidak boleh bocor, konon raja tidak berani menggunakannya. Tak hanya memajangnya di ruang harta, karena takut pecah dianggap sebagai pertanda buruk. Kamu merasa seperti sedang belajar sihir. Setiap tembikar yang jadi adalah kemenangan kecil, tapi untuk menciptakan sesuatu yang melewati zaman, sesuatu yang membuat orang hormat meski tidak tahu siapa penciptanya, hanya saat si perempuan tua menyentuh bahumu dan mengangguk. Kamu baru berani bernapas. Glasir biru itu berkilau di bawah sinar sore, seperti permukaan danau yang tenang. Kamu tidak tersenyum, hanya berbisik, kali ini, aku telah berbicara lewat tanah. Setiap putaran, setiap lengkung yang kamu buat, harus seimbang. Tembikar tidak memaafkan kesalahan, harus bulat sempurna, leher ramping, dan dinding setipis kulit, membentuknya saja sulit, apalagi membakarnya. 1 kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Pernah ada pengrajin yang menangis di depan tungku karena hasil karyanya meledak. Orang menulisnya dengan tinta encer di bagian dalam, lalu melapisinya dengan glasir. Hanya dengan memecahkan guci, isi surat bisa dibaca. Di sebagian sejarawan masih memperdebatkan apakah ini benar terjadi atau hanya legenda lisan. Di masa Persia kuno, tembikar glasir hijau kebiruan bukan hanya dipakai di istana, mereka dikirim hingga ke Mesir, India, bahkan Mediterania lewat kafilah unta. Orang bilang, hanya dengan melihat warna glasirnya, para ahli bisa tahu guci itu berasal dari tungku mana. Nada fakta menarik. Banyak guci tua digunakan untuk menyembunyikan surat rahasia. Kamu diberi tugas membuat guci kecil untuk menyimpan minyak wangi mahal. Perempuan tua itu mengajarkanmu cara mencampur glasir biru, membakar tembaga bekas lalu mencampurnya dengan mineral dari gunung. Suatu malam, saat desa sedang memanggang daging di api unggun, seseorang bercerita tentang sebuah guci biru yang dikirim ke Makedonia sebagai hadiah untuk raja. Kamu duduk diam, menatap tanganmu yang penuh lumpur, dan tiba-tiba paham, menjadi pengrajin bukan untuk terkenal. Hari saat guci pertamamu keluar dari tungku, kamu tidak berani melihat. Kamu meninggalkan desa tembikar dan kembali ke Persepolis, membawa beberapa guci konto dalam kantong kain yang dibungkus dengan jerami kering dan daun palem. Sesampainya di kota, kamu terkejut menerima panggilan tak terduga dari istana. Kamu terpilih untuk bergabung dalam kelompok kecil pembuat perhiasan khusus bagi anggota keluarga kerajaan. Tak ada yang tahu mengapa kamu dipilih. Mungkin seorang bangsawan telah melihat hasil karyamu. Mungkin kepala bengkel keramik mengirim rekomendasi secara diam-diam.
Atau mungkin kamu hanya beruntung, orang-orang di dalam tidak banyak bicara, semua fokus bekerja, tangan mereka bergerak tanpa henti. Mereka bukan pekerja biasa. Ini adalah para maestro perhiasan yang membuat kalung, anting, cincin, dan tusuk konde dari emas, virus, dan batu karnelian, tapi di dunia para pengrajin, keberuntungan biasanya adalah hadiah bagi mereka yang diam dan tekun, setiap helai sehalus setengah rambut. Dan jika ada retak kecil atau kotoran, seluruh perhiasan bisa pecah saat dipanaskan. Dia tidak pernah tersenyum, juga tidak pernah marah, tapi kamu merasakan tekanan saat dia berdiri di belakangmu. Kamu butuh hampir 3 hari hanya untuk rangkanya, dan 2 hari lagi untuk memasang batu, jari-jarimu perih, karena terus memakai penjepit dan alat kecil saat selesai. Kamu menyerahkan ke penguji, seorang wanita berambut putih, mata dalam, suara serak. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengangkat tusuk konde itu, meletakkannya di dalam kotak beludu ungu, lalu menulis sesuatu di papan kayu. Suatu kali, kamu menjatuhkan sehelai benang emas. Dia hanya menatapmu beberapa detik lalu pergi. Hari itu, kamu tak berani mengangkat kepala. Kamu tak melihat sang putri, juga tak tahu apakah namamu dicatat. Tak seorang pun tahu namamu. Tapi hasil karyamu sedang menjalani kehidupan barunya. Tapi saat kamu lewat taman istana, melihat seorang gadis kecil berlari dengan tusuk konde yang familiar di rambutnya, hatimu terasa ringan, tapi sejarawan lain berpendapat bahwa mereka hanya pelaksana ide bangsawan. Bukan pencipta sejati. Kamu dibawa ke ruangan kecil dekat bagian belakang istana, tempat cahaya masuk melalui jendela tipis dan udara dipenuhi aroma dupa dan mint. Tugas pertamamu sederhana, membersihkan benang emas halus sebelum diberikan ke pengrajin utama. Kedengarannya mudah, tapi nyatanya sangat rumit. Guru barumu adalah pria kurus berkulit gelap yang selalu mengenakan sorban sutra ungu. Orang bilang di istana, perhiasan bukan sekadar hiasan. Setiap cincin dan kalung menyimpan simbol kekuasaan. Ada pola khusus untuk permaisuri. Jenis batu tertentu hanya boleh dipakai oleh putri kerajaan. Beberapa desain terinspirasi dari lambang bintang, doa kepada dewa, atau tradisi leluhur. Kesalahan kecil bisa dianggap menghina keluarga kerajaan. Seorang sejarawan modern pernah berteori bahwa pengrajin istana di masa Persia kuno bukan hanya tukang, tapi semacam penjaga ingatan yang menyampaikan simbol melalui tangan. Tanpa tulisan, apapun kebenarannya, kamu tetap merasa gugup saat diberi tugas membuat tusuk konde kecil. Malam itu, kamu mendengar bahwa tusuk konde itu akan diberikan kepada putri raja untuk ulang tahunnya. Kamu tahu, kamu baru saja meninggalkan jejak lagi. Pagi berikutnya, kamu dipindahkan ke tempat yang sangat berbeda di luar pusat kota Persepolis, desa tenun milik para wanita pengrajin. Tidak ada suara pahat atau bau logam terbakar, melainkan bunyi kayu alat tenun dan aroma linen kering bercampur bubuk pewarna. Disinilah kain sutra syal dan pakaian upacara diproduksi untuk dipersembahkan kepada dewa atau dikirim sebagai hadiah diplomatik. Orang yang membawamu adalah seorang wanita tinggi besar, bahunya lebar, rambut perak, diikat rapi. Dia menunjuk ke alat tenun sepanjang 2 meter dan berkata singkat, "Duduk." Maka kamu mulai belajar menenun dari nol. Setiap benang naik turun. Setiap hentakan palang kayu harus tepat waktu seperti detak jantung. Beberapa pengrajin menghabiskan setahun penuh hanya untuk menenun permadani sutra besar yang digunakan dalam upacara pemujaan dewa Ahura Mazda. Kamu belajar bagaimana menarik benang, menjaga ketegangan, dan yang terpenting, tidak boleh salah pola. Dia tidak memarahimu, juga tidak memujimu. Dia hanya mengambil satu benang kusut di tepi kain, melepaskannya pelan, lalu menyerahkannya padamu. Kamu tidak tahu kain ini akan jadi apa, atau siapa yang akan memakainya. Tapi kamu tahu satu hal, setiap tusuk, setiap hentakan adalah jejak tanganmu. Kamu mengerti, di sini, pujian adalah keheningan, dan keheningan bisa sangat apik. Tapi tanganmu sedang menenun bagian penting dari istana Persia. Ada yang menenun nama anak mereka di tepi kain. Ada yang menyisipkan lambang kampung halaman di sudut permadani. Entah kerajaan menyadarinya atau tidak, itu adalah cara orang-orang tanpa nama menuliskan sejarah mereka sendiri. Karena sekali salah, seluruh tenunan bisa harus dibongkar dan dimulai ulang. Menenun tidak seperti memahat atau membuat keramik. Kamu tidak memakai tenaga, tapi irama. Kamu duduk di antara puluhan orang lainnya, kebanyakan perempuan, dalam keheningan, penuh konsentrasi. Satu kain bisa memakan waktu berbulan-bulan untuk diselesaikan. Kamu terkejut mengetahui,
Kain-kain terindah tidak pernah dipamerkan di tempat umum. Mereka disimpan dalam gudang kerajaan atau dikirim ke barat sebagai simbol kemewahan dan peradaban Persia. Salah satu permadani pernah dibawa pulang oleh Alexander Agung sebagai rampasan perang. Orang Yunani menyebutnya awan sutra, karena pola-pola di dalamnya tampak berubah tergantung cahaya. Fakta menarik yang jarang diketahui, para penenun sering menyisipkan pesan rahasia ke dalam motif. Para sejarawan masih berdebat tentang status sosial penenun di Persia kuno. Sebagian menganggap mereka buruh rendah tanpa hak suara, sementara yang lain menyoroti pentingnya industri tenun dalam ekonomi, diplomasi, dan sistem UPT. Saat kamu berhasil menenun beberapa baris, tangan mulai kapalan dan bahu terasa sakit. Wanita berambut perak lewat dan melihat hasil kerjamu. Kamu menatap tenunan yang perlahan terbentuk di depanmu. Benang-benang tipis menyatu membentuk pola seperti ombak, seperti awan kamu, seperti ratusan pengrajin lainnya, tetap tanpa nama. Suatu pagi musim panas, ketika bau debu naik dari batu jalan yang masih lembab oleh embun malam, kamu dibangunkan oleh ketukan pintu yang keras. Seorang penjaga berdiri di depan bengkel, tak banyak bicara, hanya menyerahkanmu sebuah lempeng tembaga bertanda kerajaan. Tempat pengecoran terletak jauh di bawah tanah istana, tempat cahaya alami tidak pernah mencapai, dan segala sesuatu berbau logam terbakar, batu bara, dan keringat. Tak ada banyak percakapan di sini, semua orang sibuk, fokus, dan keringat menetes tanpa henting ke tempat pengecoran, katanya. Lalu pergi, kamu segera menyiapkan peralatan dan mengikuti arah yang ditunjukkan. Tugas pertamamu adalah menyiapkan cetakan untuk senjata, dari belati, ujung tombak, hingga hiasan lingkaran pada baju zirah. Setiap detail harus seimbang sempurna. Ujung tombak yang melengkung beberapa milimeter bisa membunuh prajurit dalam pertempuran, harus cukup pas, cukup kuat. Rapi tak terlalu berat, tapi tidak hanya suara alat penjepit yang mengenai batu panas. Saat air dituangkan untuk mendinginkan cetakan, uap putih membubung, dan pengait itu berkilau seperti sabit dalam kabut. Semuanya tergantung pada beberapa sentimeter logam, dan jika kamu salah sedikit saja, seluruh perisai jadi tak berguna. Pengawas pengecoran adalah seorang pria bisu. Dikenal lewat suara 3 ketukan pada drum baja. Berdiri di atas tanah, menghirup udara pagi. Kamu merasa seolah baru saja kembali dari dunia lain, tanganmu masih gemetar sedikit. Tapi hatimu mantap, kamu baru saja menempa sepotong sejarah. Dia memimpin dengan tatapan mata, dan bunyi ketukan batang besi ke dinding, setiap cetakan membawa keringat, darah, dan terkadang air mata dari para pembuatnya. Di tengah kegelapan dan panas yang menyesakan, satu-satunya hal yang bisa kamu andalkan adalah ritme tanganmu dan suara api dalam tungku. Namun, tidak ada catatan resmi yang memastikan hal ini, dan diskusi ilmiah masih berlangsung. Kamu menyadari bahwa kerajinan di sini bukan lagi soal seni, ini tentang hidup dan mati. Sebuah belati bisa merenggut nyawa, sebuah anak panah bisa mengubah nasib kerajaan. Fakta menarik. Banyak pandai besi di Persepolis dilatih kemampuan dasar bertarung, untuk berjaga-jaga jika bengkel diserang. Ada ruang latihan tersembunyi di bawah tempat pengecoran, tempat beberapa orang berlatih pedang setelah bekerja, seperti bayangan di antara asap. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa para pandai besi ini sebenarnya adalah unit khusus dalam militer Persia. Diperlakukan sebagai bagian dari logistik tempur setengah pengrajin, setengah prajurit. Kamu diberi tugas penting. Membuat pengait untuk perisai milik kapten pasukan. Kamu bekerja sepanjang malam, mata perih oleh asap. Saat menarik cetakan dari abu, kamu mendengar suara retakan kecil. Jantungmu mencalus. Pengawas mendekat, mengangguk sekali, lalu pergi. Kamu tahu itu adalah bentuk pengakuan tertinggi yang bisa kamu dapatkan di tempat ini. Kamu meninggalkan tempat pengecoran saat matahari belum terbit. Kamu tidak mendapat banyak waktu istirahat setelah meninggalkan tempat pengecoran. Pagi berikutnya, kamu dipanggil ke gudang pengumpulan barang di bagian selatan kota. Ada pengiriman khusus yang akan berangkat. Hasil kerajinan Persia akan dibawa ke kota Babel, pusat perdagangan besar, sekaligus gerbang barat kekaisaran. Kamu bukan pengawal, juga bukan kusir. Kamu ikut serta sebagai penjaga barang kerajinan, yaitu orang yang memahami nilai setiap benda, bertanggung jawab memeriksa, menjelaskan, dan melindunginya dalam segala situasi. Di atas gerobak ada gusi keramik glasir biru, kain sulam tangan, satu sak sirah berhias emas, dan beberapa perhiasan dalam kotak kayu terkunci. Pada hari kedua, rombonganmu dihentikan oleh sekelompok makelar jalan bukan perampok,
tapi orang yang menuntut uang keamanan untuk menjamin perjalanan lancar. Ini bukan sekadar barang dagangan, melainkan representasi kehormatan bangsa Persia. Sebuah guci mahal bisa ditukar dengan izin melintas. Sebuah permadani bisa dijadikan jaminan perjanjian dagang. Ia menyentuh glasir guci, mengangguk, lalu tersenyum tipis. Orang Persepolis masih punya presisi, katanya dalam bahasa Aram dengan logat Persia. Kamu hanya menunduk, tak menjawab. Kamu berangkat bersama 6 gerobak dan 10 penjaga. Sepanjang jalan, kalian melewati dataran terik, perbukitan bersemang, dan jalan berbatu yang kasar. Tidak selalu aman. Malam terakhir, kamu diundang makan malam dengan rekan-rekan perjalanan. Di pikiranmu masih terbayang kalung terlarang dan sorot mata pedagang Babel saat menyentuh glasir. Kamu sadar, kerajinan Persia bukan hanya benda, itu adalah bahasa, salam, pesan diplomatik, ada daging panggang, arak kurma, dan cerita lucu dari perjalanan-perjalanan terdahulu. Dalam perjalanan pulang, kamu sadar, mungkin kamu tak pernah benar-benar meninggalkan pekerjaanmu, meski berjalan ratusan mil, karena setiap benda yang kamu buat adalah bagian dari dirimu yang dikirim pergi dan tak akan kembali. Komandan rombongan setuju membayar sedikit perak, lalu menyuruh mereka pergi. Kamu melihat mereka dari kejauhan, bukan seperti penjahat, melainkan bekas tentara yang kini hidup sebagai benalu di jalur perdagangan, gerbang kota raksasa, orang ramai seperti semut, suara bising, warna-warni, dan aroma yang saling bertabrakan. Kamu dibawa ke pasar besar. Tempat kerajinan Persia dipajang di rak tinggi dengan penjaga khusus. Kamu sadar bahwa kerajinan Persia bukan hanya benda seni, mereka adalah aset strategis. Ada cerita lama dari para pedagang. Seseorang pernah menjual kalung Persia di pasar Babel, tapi ditangkap karena kalung itu memuat simbol kerajaan, dianggap sebagai tindakan pengkhianatan. Tidak ada catatan nama orang itu, tapi potongan kalung masih disimpan di Museum Babel. Sejarawan berbeda pendapat apakah itu fakta atau dongeng peringatan. Sesampainya di Babel, setelah 8 hari, kamu merasa seperti masuk dunia baru. Di seorang pedagang Babel berjubah merah terang dan kalung batu hitam mendekat. Kamu tinggal 3 hari di Babel untuk mengawasi transaksi, menandatangani dokumen, dan memberi arahan penyimpanan. Kamu tidak banyak tertawa. Kamu meninggalkan Babel saat langit masih gelap, gerobak lebih ringan, tapi hatimu lebih berat. Sesampainya di Persepolis, kamu belum sempat beristirahat ketika mendengar kabar buruk. Seorang pengrajin dihukum mati secara terbuka di alun-alun timur kota. Alasan resminya adalah merusak upacara kerajaan. Tidak ada detail yang jelas, tapi rumor menyebar cepat. Dia menjatuhkan kendi anggur ritual sebelum sempat dipersembahkan dalam upacara pemujaan dewa. 2 bulan lalu, kamu melihatnya membungkuk hormat pada pengawas bingkan dengan mata penuh kebanggaan. Kini, namanya hanya menjadi bisikan. Kamu tidak mengenalnya secara pribadi, tapi tahu namanya seorang pengrajin keramik muda yang pernah dipuji karena glasir biru apinya yang cemerlang. Semua orang sadar, di sini, seni tak bisa menyelamatkanmu jika melakukan kesalahan. Meski tak pernah berniat menista upacara, kamu tahu bahwa satu retakan pada glasir, satu pengait longgar, atau satu pola bordir meleset semuanya bisa dianggap menghina dewa atau kerajaan. Peristiwa itu mengguncang seluruh komunitas pengrajin. Tak ada yang berani membahas secara terbuka. Tetapi suasana terasa tegang. Tangan-tangan yang sebelumnya cekatan kini gemetar. Para sejarawan masih memperdebatkan apakah hukuman itu benar-benar karena kesalahan teknis, atau hanya cara untuk mempertahankan kekuasaan. Kamu mengelap setiap batu permata, menguji setiap ikatan tali, memeriksa setiap sambungan. Raja tidak hadir, tapi ada para imam besar, para jenderal, dan bangsawan penting. Saat kamu menyerahkan persembahan pada pemimpin upacara, dia hanya melihat sekilas, lalu menerimanya. Lututmu hampir lemas karena lega. Seorang rekan bertanya, apakah kamu percaya pada para dewa? Kamu tersenyum tipis. Sekarang iya. Kamu berjalan kembali ke bengkel seperti dalam mimpi lega, lelah, dan kosong. Kamu telah memasuki dunia tempat kehormatan, keterampilan, dan nyawa saling terkait seperti benang di alat tenun. Orang-orang menyebutnya kutukan tangan terampil. Kamu kembali ke bengkel dengan hati berat. Ini adalah tugas dengan tingkat kehormatan tertinggi, hanya mereka yang benar-benar dipercaya yang bisa melakukannya. Kamu merasa terhormat, tapi juga takut. Kesalahan di sini bukan hanya kehilangan pekerjaan, bisa berarti kehilangan nyawa. Seorang pengrajin senior bercerita padamu kisah lama.
Seorang pemahat batu begitu hebat hingga wajahnya dilukis di dinding kuil. Tapi karena berdiri di tempat yang salah saat persembahan, dia dipecat dan dilarang bekerja selamanya. Namun, ada teori yang menyebut bahwa kerajaan Persia kuno menggunakan hukuman publik sebagai alat kontrol sosial. Kamu diminta bergabung dalam tim persiapan persembahan upacara dewa mendatang. Kamu bekerja 3 hari tanpa tidur, memegang setiap perhiasan upacara seolah memegang hidupmu sendiri. Upacara berlangsung di halaman besar. Ratusan orang dalam pakaian resmi berdiri diam di bawah sinar matahari. Setelah upacara, kamu tidak diizinkan tinggal. Seorang pengawal membawamu keluar tanpa sepatah kata, hanya memberi anggukan singkat. Malam itu, dalam cahaya api kecil, kamu duduk di antara para pengrajin lain, mendengar kisah tentang orang yang dihukum mati, dan menyadari, kamu bukan pemula lagi. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi malam ini, kamu masih hidup, dan kamu masih menjadi pengrajin. Kamu dipanggil ke sebuah proyek bangunan di tepi barat kota tempat kuil pemujaan Dewa Mitra sedang dibangun. Ini akan menjadi salah satu bangunan keagamaan terbesar di wilayah ini, dan kamu tidak lagi bekerja sendiri di bengkel kini. Kamu adalah bagian dari ratusan tukang batu, pemahat, pelukis, landai besi, dan pengangkut air. Tanganmu melepur, punggung pegal, dan matahari terasa membakar dari pagi hingga senja. Tidak ada nama di sini. Kamu dipanggil dengan nomor, tergantung pada papan kayu kecil yang diikatkan di pinggangmu. Setiap pagi, kamu antre mengambil alat kerja, lalu menyebar ke area konstruksi, kadang koin, kadang sehelai rambut. Orang percaya bahwa itu adalah cara untuk menambatkan jiwa bangunan. Beberapa akademisi menganggapnya sekadar ritual simbolis, tapi banyak yang yakin unsur spiritualnya nyata. Setiap kali kamu terlalu lelah untuk mengangkat pahat, dia memberimu mangkuk kecil dari perunggu. Tak ada yang berbicara, hanya suara pahat yang terus berdenting. Setiap orang membawa beban masing-masing, tapi tidak ada yang meletakkannya di atas batu. Kamu tak tahu namanya, tapi setiap kali menerima air dari tangannya, kamu merasa sedikit lebih kuat. Mereka membangun kenangan, membangun harapan, dan kadang membangun alasan untuk terus hidup. Satu pahatan yang tepat adalah doa yang tidak pernah hilang. Kamu tidak tahu apakah dia sungguh percaya, atau hanya mengulang cerita lama, tapi setiap kali kamu mengangkat pahat, kata-kata itu terngiang. Tidak ada ruang untuk kreativitas pribadi. Semuanya harus sesuai gambar, sesuai ukuran, sesuai irama. Semua tahu bahwa mereka sedang membangun sesuatu bukan untuk dijual, bukan untuk dipajang, tapi untuk memohon belas kasih dewa dan meninggalkan jejak abadi. Tugasmu adalah memahat simbol pada batu fondasi itu, bukan huruf untuk dibaca, tapi pola spiral yang melambangkan kekuatan ilahi dan perlindungan. Namun di antara kerumunan itu, ada keheningan yang hampir suci. Tak ada yang bertanya dari mana asalmu di sini. Semua adalah pembangun kuil. Seorang pengrajin tua, berjanggut panjang dan bermata dalam, pernah berkata padamu, manusia bisa lupa, tapi dewa tidak. Fakta menarik, di bawah fondasi kuil, biasanya diletakkan kotak tertutup berisi doa, potongan kain suci, atau benda kecil dengan simbol perdamaian. Kamu mulai terbiasa dengan ritme hidup di proyek ini, bubur jelai untuk sarapan, suara drum penanda waktu istirahat, dan lagu-lagu pelan menjelang sore saat semua duduk di bawah bayangan dinding batu. Kamu memperhatikan seorang anak laki-laki, sekitar 12 tahun, yang bertugas membawa air. Di suatu siang, saat kamu memahat pola di pilar, kamu melihat seseorang duduk tak jauh, menangis diam-diam. Kamu mulai menyadari, orang-orang tanpa nama ini tidak hanya membangun kuil. Kamu meninggalkan lokasi pembangunan saat musim kering berakhir. Ketika angin pertama musim hujan bertiup melintasi dataran, membawa aroma tanah basah dan bunga liar, baru saja kembali ke bengkel. Kamu menerima undangan aneh, menghadiri pertemuan rahasia para pengrajin senior paling berpengaruh di Persepolis, mereka yang namanya jarang disebut, tapi karyanya ada di mana-mana di kota ini. Pertemuan diadakan malam hari, di sebuah ruangan kecil di belakang toko rempah-rempah. Kamu harus melewati 3 tirai dan menunjukkan lempeng tembaga bertuliskan tangan. Untuk masuk di dalam ruangan ada 8 orang. Yang lain bercerita tentang saat ia memilih mengganti warna glasir tradisional demi menanggapi tatapan seorang bangsawan asing. Tapi kemudian, seseorang bertanya, menurutmu, seberapa penting pekerjaanmu? Setiap cerita adalah pergulatan antara seni, nama baik, dan harga diri. Mereka dilarang menulis nama, tapi tetap meninggalkan jejak. Tapi bagi para pengrajin, mereka tahu, tidak ada yang kebetulan. Jika muncul lebih dari 3 kali,
masing-masing dari bidang berbeda: pemahat batu, penenun, pembuat perhiasan, pengrajin tembikar, pandai logam, pengrajin ukir kerang, pemahat kayu, dan pelukis. Simpan, katanya, kalau suatu hari butuh, tunjukkan ini. Kamu tidak bertanya hal-hal seperti ini. Lebih baik tidak terlalu banyak bertanya, dan kamu yang termuda, satu-satunya yang belum memiliki karya yang disebut-sebut. Tapi suatu hari nanti, seseorang akan menyentuh sesuatu yang kubuat, dan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, dan itu sudah cukup. Tidak ada upacara megah, tidak ada jamuan mewah, hanya sehelai tikar di tengah ruangan, satu kendi arak, dan beberapa piring kacang pistachio. Tapi di sini, setiap kata bernilai seperti batu, dan setiap anggukan lebih berharga dari emas. Seorang pengrajin tembikar itu memulai cerita tentang saat ia kehilangan rasa di tangan kanannya setelah 10 tahun bekerja, dan harus belajar ulang semua teknik dengan tangan kiri. Kamu mendengarkan dalam diam, setiap kali ingin bicara. Rasanya kata-katamu terlalu kecil untuk ditaruh di meja cerita para senior ini, dan itu bagian dari pekerjaan saya yang terasa penting. Kamu menjawab pelan. Orang mungkin tidak ingat siapa pembuat tusuk konda atau guci anggur, tapi orang yang memakai dan memegangnya mereka ingat rasanya saat menyentuh. Ruangan hening sejenak, lalu pria berambut perak yang memahat batu tertawa kecil. Kau mungkin belum membuat sesuatu yang layak dikenang, katanya, tapi setidaknya kau tahu kenapa masih bertahan di sini. Fakta menarik, beberapa pengrajin senior di Persepolis menyisipkan tanda tangan rahasia dalam karya mereka: spiral kecil, goresan silang, benang yang sedikit menyimpang. Para sejarawan modern masih memperdebatkan apakah simbol itu benar-benar tanda tangan pribadi atau hanya kebetulan saat bekerja. Sebelum pertemuan berakhir, seseorang memberimu lempengan kecil bertanda matahari 3 sinar. Dalam perjalanan pulang, kamu tidak merasa lega, justru sebaliknya, hatimu lebih berat. Tapi ini berat seperti membawa sesuatu yang berharga, bukan beban yang hampa. Kamu melangkah di jalan gelap kota, dalam hati berkata, mungkin aku belum punya nama. Pagi berikutnya, saat kamu masih memeriksa peralatan kayu, seorang murid pengrajin mendekat dan bertanya pelan, kakak pikir kita akan disebut dalam buku sejarah? Kamu menatap wajah seriusnya, dan hanya bisa tersenyum. Kamu sudah sering bertanya hal itu pada diri sendiri, terutama setelah pertemuan malam kemarin. Sementara pengrajin, meskipun mereka yang membangun kuil, membuat mahkota, atau menempa pedang hanyalah bayangan di balik kejayaan, tapi kemudian kamu sadar, buku sejarah bukan ditulis untuk orang seperti kamu, mereka yang mengukir batu, menjahit benang, menuang logam panas, kecetakan semuanya tanpa nama. Dia sedang meneliti pola berulang pada keramik kerajaan dan bertanya padamu. Kamu menjelaskan bahwa itu teknik tali kecil yang dipilih lalu ditekan kecetakan. Dia mencatat dengan cermat, lalu bertanya namamu. Kamu menjawab, meski tahu dia mungkin akan lupa, nama dalam sejarah biasanya milik raja, jenderal, pendeta, dan para pemenang, tapi kamu tetap menganggapnya indah. Itu adalah guratan waktu di kulitmu, seperti ukiran yang pernah kamu buat di batu. Ada satu relief besar di Persepolis yang menggambarkan upacara persembahan dari negeri-negeri jajahan, tapi kamu menguburnya di bawah pohon belakang bengkel, seperti orang mengirim pesan pada tanah. Tak perlu diketahui siapapun, kamu hanya ingin meninggalkan jejak, sekecil apapun. Labelnya hanya berbunyi, anonim atau pengrajin Persepolis, sekitar 500 detik m. Tapi karya yang kamu hasilkan, garis ukir, pola benang, bentuk-bentuk kecil, akan tetap ada di suatu tempat, tanpa perlu disebut, dan kamu pikir, mungkin itu sudah cukup sebagai imbalan. Orang-orang itu pernah hidup, bernapas, berkeringat, tapi oleh sejarah disatukan dalam satu istilah: kabur. Salah satunya menunjukkan kursi emas mewah, yang dipanggul 4 orang. Kamu pernah mengukir bagian kaki kursi itu pada musim lalu. Tak ada yang tahu selain kamu dan gurumu. Tapi setiap kali melewati relief itu, kamu selalu berhenti sejenak. Suatu hari, saat bekerja di bengkel, kamu bertemu seorang ahli naskah kuno dari Elam. Fakta menarik. Banyak artefak penting di museum zaman sekarang tidak memiliki tanda tangan atau petunjuk siapa pembuatnya. Para sejarawan masih berdebat, apakah pengrajin kuno layak disebut seniman sejati, atau sekadar pelaksana teknik. Sebagian berjuang untuk pengakuan peran kreatif mereka, sementara yang lain bersikeras bahwa seni sejati harus melekat pada nama dan pemikiran. Kamu tidak tahu siapa yang benar, kamu hanya tahu bahwa kamu pernah membuat pola yang membuat seseorang berdiri diam menatap sepanjang sore. Malam hari, kamu duduk sendirian,
menyalakan lampu minyak kecil, menatap tanganmu kasar, terbakar, penuh retakan. Kamu mengambil pecahan keramik, lalu mengukir pola spiral kecil di atasnya. Tak ada yang melihat, tak ada yang menyimpannya. Kamu tahu, namamu mungkin takkan tertulis di kronik sejarah. Kabar menyebar cepat di seluruh Persepolis. Alexander dari Makedonia telah mengalahkan pasukan Persia di Gaugamela dan kini memasuki wilayah kekaisaran. Orang-orang berbisik lebih pelan, lebih hati-hati saat masuk bengkel. Ada yang diam-diam membawa keluarganya pergi jauh. Ada yang mulai menyembunyikan barang berharga, sedangkan kamu tetap bekerja. Walau tahu segalanya akan berubah. Suatu sore, kamu dipanggil ke aula pusat tempat biasanya menerima pesanan dari istana. Kamu diperintahkan membuat benda upacara bergaya Yunani, kendi minyak, perisai hias, kotak cincin berdasarkan kontoh yang dibawa pengawas Yunani. Mereka tidak kasar, tapi selalu dingin. Dan sering mengeluh tentang kerumitan yang tidak perlu dari orang Persia. Tapi kali ini, yang memberi perintah tidak berbicara bahasa Persia, mereka memakai bahasa Yunani, dan perlu penerjemah untuk menyampaikan perintah. Kamu ditunjuk masuk dalam tim yang bekerja untuk pasukan Alexander. Mereka tidak datang untuk menjarah, setidaknya belum. Dia meneguk arak dan berbisik. Mereka ingin kita buat segalanya lagi, tapi dengan tangan mereka. Mereka ingin semuanya tampak seperti milik mereka. Meski dibuat dengan darah kita, mereka ingin menjaga sistem berjalan, mengambil hati rakyat, dan memanfaatkan nilai budaya. Keterampilan kerajinan Persia kini menjadi milik para penakluk. Kamu tidak bisa menolak, tak seorang pun bisa. Kamu menyentuh permukaan dinginnya. Batu itu masih ada, hanya ukirannya tertutup. Sekilas, kamu bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih seorang pengrajin Persia? Kamu ingat pertama kali memegang cetakan bergaya baru, bulat halus, tanpa pahatan mitologi Zoroaster yang biasa kamu ukir. Sebagai gantinya, muncul gambar Athena, Hermes, pola-pola geometri, dan kadang adegan perkelahian yang terbuka. Dan kamu meski bekerja untuk orang asing tetap menciptakan dengan tangan yang pernah membangun Persepolis. Kamu merasa asing di dalam pekerjaanmu sendiri. Fakta yang masih diperdebatkan, di bawah kekuasaan Alexander. Banyak pengrajin Persia dipertahankan untuk proyek-proyek besar kekaisaran baru. Beberapa sejarawan menyebut itu bentuk penghormatan budaya, yang lain menyebutnya perampasan terselubung memeras keterampilan orang kalah untuk memperindah nama pemenang. Kamu tidak peduli siapa yang benar, kamu hanya tahu bahwa kamu harus belajar ulang, mengukir huruf Yunani yang kamu tak pahami. Memakai glasir baru, menggambar bentuk-bentuk yang tak kamu anggap indah. Suatu malam, kamu duduk bersama pengrajin tua yang dulu memahat istana Darius. Kamu mengerti, tak perlu banyak kata. Keesokan harinya, kamu mengukir tulisan Yunani di atas kendi. Tanganmu tidak gemetar, tapi hatimu kosong. Kamu menyelesaikan pesanan, pengawas mengangguk, memuji sangat sesuai model. Tapi kamu tidak merasa bangga, hanya lelah. Kamu keluar dari bengkel saat malam tiba, melewati dinding yang dulunya memuat ukiran Dewa Mitra, tapi kini tertutup lapisan semen. Kamu berkata dalam hati, permukaan bisa berubah, tapi inti tetap sama. Musim semi tahun berikutnya, kamu dipindahkan ke bengkel baru yang khusus membuat produk bergaya Yunani. Tak ada lagi yang menyebut tempat ini bengkel Persepolis. Di gerbang kayu, tergantung papan batu bata bertuliskan Yunani, Atelier Alexandros. Di dalam, semua benda akrab telah berubah. Meja putar keramik kini lebih licin, cocok untuk teknik melukis di atas glasir mentah. Bukan lagi untuk ukiran rumit, batu yang dikirim pun lebih kecil, hanya cukup untuk membuat patung dewa Yunani sebagai hiasan taman. Semua desain sudah ditentukan dari sketsa para pengawas Yunani. Tanganmu masih terampil, garis glasir tetap rapi, tapi hatimu tidak ikut bergerak. Penjahit hanya menjahit pola geometris, pengrajin keramik hanya memakai warna merah tanah, hitam, dan putih. Pemahat hanya mengukir nama dewa-dewa asing. Kamu mengerjakannya hati-hati, menggambar, memilih batu, menyiapkan alat. Tapi saat tanganmu memegang pahat, terasa ada sesuatu yang tertahan. Kini pecahan itu sudah kering, mengeras, dan berubah warna. Kamu menyentuh spiral di atasnya. Ia tak bersinar, tak mewah, tapi milikmu dan tak seorang pun bisa merampasnya. Kamu teringat pada kelopak mitra yang dulu pernah kamu ukir. Kamu tak lagi memilih tema karyamu. Itu adalah tanda tangan lama, simbol yang kamu pelajari dari guru pertamamu, sebuah pengingat untuk dirimu sendiri bahwa kamu masih ada. Kamu duduk berjam-jam mempelajari alfabet Yunani, menyalin berulang-ulang lengkungannya, garis lurusnya,
dan perlahan merasa seolah sedang meniru sesuatu yang tak bernyawa. Kamu belajar menekan ingatan tentang bahasa lama, tentang simbol Persia yang dulu selalu menemani setiap karyamu. Suatu sore, saat sedang melapisi glasir pada kendi anggur, kamu menyadari bahwa kamu telah melakukan gerakan itu puluhan kali, tapi tak merasa itu lagi milikmu. Seorang pemahat tua berbising, setiap hari, mereka mengambil sedikit lagi bukan emas, bukan tanah, tapi ingatan di tangan kita. Beberapa pengrajin memilih berhenti, pindah profesi jadi juru masak, penggembala, pedagang garam, tapi kamu tetap bertahan, bukan karena setia pada penguasa baru. Bukan pula karena harapan, hanya karena kamu tak tahu cara lain untuk hidup selain membentuk sesuatu dari bahan mentah, fakta yang jarang dibahas. Pada masa transisi ini, muncul kelas pengrajin campuran mereka yang menguasai teknik Persia dan gaya Yunani. Mereka dibayar lebih tinggi, tapi tidak dipercaya. Dipandang curiga oleh kedua belah pihak, beberapa sejarawan menyebut mereka orang yang kehilangan akar, sementara yang lain menyebutnya yang bertahan hidup. Kamu ditugaskan mengukir dinding rumah seorang jenderal Makedonia, temannya perburuan babi hutan. Kamu menyelesaikan pekerjaanmu. Tetapi di sudut ukiran, kamu diam-diam menambahkan bentuk spiral kecil tak seorang pun memperhatikan. Malam hari, kamu kembali ke kamar kecilmu, mengambil pecahan keramik yang pernah kamu kubur di bawah pohon. Kamu berkata dalam hati, jika aku tak bisa mempertahankan seluruh warisan lamaku, maka setidaknya aku masih bisa menyelamatkan sebagian jiwanya. Tersembunyi di sudut-sudut kecil yang tak terlihat. Bertahun-tahun telah berlalu, dan kini kamu menjadi salah satu pengrajin tertua yang masih tersisa di Persepolis. Kota ini bukan lagi pusat kekaisaran, tapi bengkel-bengkel masih berjalan. Meskipun dalam diam, tak ada lagi yang memberi perintah, tak ada yang memeriksa hasil kerja. Kamu mengerjakan segalanya dalam irama sendiri, seperti kebiasaan yang telah menyatu dengan tulang. Anak muda sudah tak banyak yang tertarik, mereka lebih memilih berdagang, ikut pasukan, atau belajar bahasa Yunani untuk menjadi penerjemah. Kamu tetap datang ke bengkel setiap pagi, membuka pintu, memeriksa alat, lalu duduk di bangku tua. Suatu hari, seorang anak laki-laki mengetuk pintu bengkel. Ia tak membawa apapun selain selembar kain lusuh dan sepasang mata yang terbuka lebar karena rasa ingin tahu. Paman bisa ajarkan saya membuat keramik. Suaranya kecil, nyaris tenggelam dalam angin, tapi tanpa mereka, teknik seperti glasir api hidup, ukiran tangan timbul, atau pewarnaan hijau dari abu tumbuhan pasti sudah lama punah. Anak itu belum sepenuhnya memahami, tapi menyimpannya seperti harta karun, duduk di sampingmu, mendengarkan cerita tentang spiral kecil, tentang pola Dewa Mitra, tentang masa lalu saat setiap benda dibuat dengan satu doang, saat api menyala dan menerangi garis-garis ukiran. Kamu melihat spiral kecil terukir halus di dasar kendi. Tak ada yang tahu, tapi kamu tahu. Saat kamu bisa melakukan yang benar tanpa berpikir, itulah saat kamu menjadi penjaga warisan. Kadang kamu bercerita tentang tusuk konde yang masuk ke istana. Kadang kamu hanya diam, membiarkan suara api di tungku yang bercerita. Kamu menatapnya, lalu menatap tangannya masih bersih. Belum ada kapalan, belum pernah menyentuh tanah atau api, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatmu mengangguk. Kamu tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Maka kamu mulai mengajarinya dari awal, memilih tanah, menguleni, menjaga irama putaran, mengenali kelembapan dari aroma dan suara. Ia diturunkan melalui pengulangan, pengamatan, dan peresapan lambat. Tak ada ijazah. Hanya anggukan dari mereka yang lebih dulu. Anak itu belajar lambat, tapi tak menyerah. Ia memecahkan dua kendi pertama, membakar hangus kendi ketiga, tapi kendi keempat glasirnya merata, warnanya lembut, bentuknya anggun. Sejak itu, dia datang setiap hari. Fakta menarik, dalam dunia pengrajin kuno, ilmu tidak diajarkan lewat sekolah. Sejarawan modern bahkan tidak tahu siapa yang mengajarkan keterampilan kepada generasi berikutnya. Kamu mulai menggambar ulang pola-pola kuno di atas kertas lilin, menyalin simbol-simbol tua yang dulu kamu pelajari. Suatu sore, saat matahari terbenam di balik perbukitan merang, kamu dan anak itu meletakkan keramik baru ke dalam tungku. Kamu meletakkan tangan di bahunya, selembut napas, dan berkata, saat tanganmu mulai mengingat lebih cepat daripada matamu. Kamu tidak tahu, apakah anak itu akan tinggal lama, apakah ia akan melanjutkan jalan ini, tapi setidaknya, kamu telah menanam satu benih, dan bagimu, itu sudah cukup. Pagi terakhir kamu masih cukup kuat untuk pergi ke bengkel,
Tak ada yang menyadari itu akan menjadi hari yang berbeda. Langkahmu tetap pelan di atas lantai batu tua. Bunyi palang pintu masih sama ketika kamu membuka pintu kayu yang memudar. Tapi di dalam hatimu, kamu tahu hari ini tidak akan seperti hari-hari sebelumnya. Kamu sudah tidak sanggup lagi mengangkat beban berat. Tanganmu melemah, matamu kabur, dan waktu tunggu di dekat tungku terasa semakin panjang. Tapi kamu tetap datang, membersihkan alat, merapikan sketsa lama, menyusun pecahan keramik seakan dengan menaruh semuanya ke tempat yang tepat. Dunia pun akan ikut seimbang. Tapi ia masih memanggilmu guru, masih menunggumu mengangguk sebelum membakar hasil karyanya. Anak laki-laki yang dulu kamu ajari kini sudah remaja, ia bisa membentuk keramik dalam gelap, mengukur kelembaban tanah hanya dengan sentuhan, dan menyempurnakan pola spiral tanpa penggaris. Di dalamnya ada pola-pola lama yang kamu gambar, sehelai kain biru pudar, mata pahat tua yang sudah tumpul, dan pecahan keramik bergambar spiral yang dulu pernah kamu kubur. Simpanlah, katamu, bukan karena nilainya, tapi agar kamu ingat mengapa kamu memulainya, sebuah lengkung, sebuah guratan. Sedikit debu cukup untuk menciptakan satu alam semesta. Pagi itu, kamu memberinya sebuah kotak kayu kecil. Ia tak berkata apa-apa, hanya menunduk dalam, tapi suatu hari nanti, jika seseorang menyentuh benda buatanmu, merasakan jantungnya berhenti sejenak, maka kamu masih hidup. Di sana, kamu pulang saat matahari mulai tinggi. Kamu memandang ke halaman kecil, ke arah pohon delima tua yang mati musim lalu. Ingatanmu melayang tentang pahatan pertama, tentang malam menyerahkan tusuk konde untuk upacara, tentang keramik pertamamu yang tak retak, tentang hari kamu mengukir tulisan Yunani tanpa tahu maknanya, tidak menoleh ke belakang, tidak berhenti di tikungan biasa, tidak menyentuh tembok tua. Kamu sudah menyentuhnya cukup banyak hari ini. Kamu hanya ingin menyelesaikan langkah terakhir dengan tenang. Sesampainya di rumah, kamu duduk di dekat jendela, tempat cahaya hangat menyentuh punggungmu. Semuanya masih hidup dalam dirimu, seperti tanah menyimpan panas api. Seperti keramik menyimpan bekas tangan. Satu kebenaran terakhir yang jarang dikatakan, para pengrajin tua tidak membawa emas atau kemasyuran, mereka membawa bentuk-bentuk dunia yang pernah mereka sentuh. Kamu menutup mata, bukan karena lelah, tapi karena sudah saatnya, angin berembus lembut ke dalam jendela di atas meja. Pecahan keramik spiran masih terletak di sana, tak ada yang tahu namamu. Cahaya senja jatuh lembut di halaman kosong, tempat seorang pengrajin dulu duduk menggambar pola di atas tanah mentah. Angin bertiup perlahan, tak membawa debu, hanya jejak hangat dari ingatan yang pernah hidup. Tapi segalanya yang pernah kamu sentuh, rapikan, ukir masih ada. Tapi spiral kecil yang kamu letakkan diam-diam di batu, di keramik, di mata orang-orang akan muncul perlahan saat seseorang melihat lebih dekat, di tembok, di tungku, di tangan murid yang terus menyalakan api setiap pagi. Suara-suara yang dulu ramai palu, pahat, meja putar kini mereda. Memberi ruang bagi keheningan yang damai, kamu tak lagi melangkah di lantai batu itu. Dunia akan terus berubah, dewa-dewa baru akan dipanggil, kekaisaran akan datang dan pergi, tak perlu nama, tak perlu nisan, cukup satu tangan lain, di zaman lain, menyentuhnya, dan memahami sedikit dari apa yang dulu kamu titipkan. Kini, kamu bisa tidur, segalanya sudah kembali ke tempatnya. Segalanya sudah terukir dalam waktu, segalanya telah hening.